Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita semua. Selamat datang, saya ucapkan bagi para peserta webinar kali ini kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Qatar, Bapak Ridwan Hasan, Bapak Atnaker, Bapak Dendi Irawan, Ketua PDITT, Dr. Iqbal Muhtar, beserta rekan-rekan dan para narasumber sekalian. Pada hari ini kita mengadakan webinar yang merupakan kolaborasi antara Perhimpunan Dokter Indonesia Timur Tengah bersama dengan Indonesian Migrant Worker dan KBRI Qatar. Pada acara hari ini bertemakan mengenai puasa, karena pada bulan puasa ternyata puasa itu baik bukan hanya untuk spiritual, akan tetapi juga untuk kesehatan. Pada sore hari ini kita memiliki dua acara utama, yaitu pemaparan opening speech yang akan dilakukan oleh Ketua Perhimpunan Dokter Indonesia Timur Tengah, Dr. Iqbal Mukhtar. Kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Qatar, yaitu Bapak Ridwan Hasan. Dan selanjutnya pemaparan materi oleh 3 narasumber kita yang akan dipandu oleh Dr. Diana Sari. Baiklah, tanpa berpanjang kata, opening speech akan kita mulai dari Ketua Perhimpunan Dokter Indonesia Timur Tengah, Dr. Iqbal Mukhtar. Silakan dokter punya waktu sekitar 10 menit. Baik, terima kasih Dr. Yaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati dan kami banggakan, Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Bapak His Excellency Bapak Ridwan Hasan dan Ibu, terima kasih atas kesempatannya untuk hadir dalam acara kita ini. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ali Murtada dari Pensosbud KBRI Qatar, kemudian Bapak Dendi Indrawan, atas tenaga kerja KBRI Doha di Qatar. Kemudian juga kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran dari Dharma Wanita Persatuan KBRI di Doha dan saya lihat juga di seluruh dunia saat ini. Terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan kali ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, kita tahu bahwa puasa itu sebenarnya merupakan ancient ritual. Jadi merupakan sebuah ritual yang telah dilakukan oleh manusia sejak dulu kala. Jadi memang praktik puasa itu memiliki akar yang sangat dalam di dalam sejarah manusia dan bahkan telah digunakan di berbagai momen dan event untuk tujuan tertentu. Jadi ada yang terkait dengan spiritual, ada terkait kesehatan, ada yang terkait dengan budaya. Dan memang cukup banyak bukti yang menunjukkan bahwa puasa ini merupakan ancient ritual. Kita tahu bahwa zaman Yunani kuno dulu, puasa ini dipraktikkan karena dianggap memiliki manfaat fisik dan spiritual. Kemudian hieroglif Mesir kuno juga memberi gambaran bahwa puasa ini dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu untuk penyucian dan praktik spiritual. Kalau di dalam agama Islam sendiri, berpuasa merupakan kebiasaan yang telah dilakukan oleh para nabi dan orang-orang saleh sejak dahulu kala. Bahkan saya baru-baru mendengarkan tadi sebelum hadir dalam webinar ini, sebuah statement dari seorang ustaz yang menunjukkan bahwa sebenarnya puasa itu telah dipraktikkan oleh Nabi Adam SAW. Jadi memang puasa ini merupakan ancient ritual. Nah, kita tahu bahwa saat ini puasa itu tujuannya bukan hanya lagi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau mengembangkan solidaritas sosial terhadap sesama, tetapi juga muncul tujuan yang lain, yaitu untuk kesehatan. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Kita tahu bahwa puasa itu memiliki duration yang berbeda-beda. Jadi ada puasa yang sifatnya simple fasting, yang hanya dilakukan beberapa jam di dalam satu hari. Tapi ada juga orang yang melakukan puasa bahkan hingga 1-2 hari selama beberapa hari, yang kita sebut sebagai warrior fasting. Nah, cukup banyak narasi sebenarnya yang menunjukkan bahwa berpuasa itu menyehatkan.
Dan pada saat yang sama, kita juga tahu bahwa cukup banyak fakta yang menunjukkan bahwa puasa itu menyehatkan. Tetapi terlepas dari beragam bukti ilmiah tersebut, sebenarnya tujuan orang Muslim berpuasa itu adalah untuk menjadi insan yang takwa dan bukan untuk kesehatan. Itu sebenarnya tujuannya. Manfaat kesehatan hanya dianggap sebagai bonus. Jadi ada atau tidaknya kesehatan itu bukan soal. Dan Ramadan ini dianggap merupakan golden opportunity bagi masyarakat Muslim untuk menjadi takwa. Makanya di puasa Ramadan ini masjid itu penuh karena orang pada berbondong-bondong untuk mencari ridha Allah. Nah, dalam webinar ini kami akan menjelajahi bagaimana puasa dapat menjadi alat untuk meningkatkan kualitas hidup kita, serta bagaimana kita dapat mempersiapkan gizi yang baik agar tetap sehat selama menjalankan ibadah puasa. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah bergabung dan mensupport kegiatan ini, baik yang hadir secara langsung maupun yang tidak. Terima kasih telah kami ucapkan kepada berbagai pihak. Demikian pula kepada panitia yang telah berupaya keras untuk melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih banyak. Dan demikian pula kepada seluruh peserta yang telah menyediakan waktunya di tengah waktu yang sudah semakin dekat untuk buka puasa ini untuk hadir mendengarkan penambahan ilmu terkait puasa ini. Baik, itulah dari saya dan tanpa menunggu lebih lama, mari kita mulai perjalanan webinar ini untuk menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kesehatan dan puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Iqbal. Selanjutnya, sebelum kita mulai pada inti acara kita, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari yang terhormat Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Qatar, Bapak Ridwan Hasan. Silakan Bapak. Masih mute. Bapak Ridwan Hasan. Selamat sore Bapak. Sepertinya belum tersambung. Mungkin masih, ya sudah unmute kelihatan. Selamat sore Bapak. Mungkin masih ada kendala ya Dok ya? Iya. Baik, sambil kita menunggu Bapak Ridwan Hasan, saya mengingatkan kembali bagi para peserta webinar kali ini, jangan lupa untuk mengisi form registrasi serta kuesioner terkait mengenai materi apa yang sebaiknya kita lakukan selanjutnya pada webinar yang akan datang. Kemudian materi dari para narasumber kita akan kita bagikan nanti di kolom chat. Jadi mohon kerjasamanya bagi para peserta sekalian. Baik, terima kasih sudah tersambung. Bapak Ridwan Hasan, saya mohon untuk sambutannya. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Dr. Yaya. Dan juga tentunya terima kasih pada yang terhormat Dr. Iqbal selaku Ketua PDITT yang selalu aktif dalam berbagai macam kegiatan berkaitan dengan penyuluhan kesehatan bagi kemaslahatan orang banyak, dan tentu momen bulan puasa ini adalah momen yang sangat tepat sesuai dengan judulnya, puasa itu sehat. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Profesor Sukman Tulus Putra. Mudah-mudahan catatan saya di sini lengkap dan benar. Bapak Profesor Joko Santoso, apakah beliau juga hadir? Kemudian Dr. Fresia Novita Kusumawardani, dan juga Dr. Diana Sari yang nanti akan menjadi pemandu diskusi ya, atau menjadi MC ya. Kita telah menjalani puasa selama beberapa hari, paling tidak ada yang mulai tanggal 11, ada yang mulai tanggal 12.
Mau 11, mau 12, tidak penting. Yang penting 1 Ramadan telah dimulai. Dan tentunya suasana kebatinan dari bulan puasa ini adalah momen yang dinanti-nantikan oleh banyak umat manusia, wabil khusus umat Islam. Tapi ternyata juga dalam perjalanannya kita merasakan ibadah puasa Ramadan telah menjadi milik orang banyak, melampaui umat Islam yang menjalankan itu sebagai satu kewajiban. Dan itu kita rasakan di mana-mana. Bahkan di sini yang unik bagi teman-teman kita di tanah air atau di negeri-negeri lain, kita juga merasa pada titik tertentu seperti ada yang aneh ketika ada undangan sahur bersama. Nah, ini menunjukkan juga satu perkembangan dinamika sosial dari kehidupan di bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian, ibadah dan beramal kebajikan yang maksimal pada bulan puasa hanya bisa kita lakukan apabila kita berada dalam kesehatan yang prima. Dan oleh karena itu kita semua sangat beruntung pada malam ini kita dapat belajar pada sore hari ini waktu Doha, dan tentu tempat-tempat lain, karena juga saya tahu nih banyak sekali dharma wanita dari berbagai negara yang hadir. Tentu kita berada pada tataran waktu dan jam yang berbeda, dan tentu nanti kita masing-masing akan berbuka puasa pada waktu yang berbeda pula. Pada malam ini dapat belajar langsung dari pakar tentang bagaimana kita dapat menjalankan atau menjadikan ibadah puasa ini dengan maksimal, sehingga harapannya dengan kualitas hidup dan kesehatan yang optimal, kita dapat meraih tujuan puasa seperti yang telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, la'allakum tattaqun, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya tidak akan mengambil banyak waktu untuk sambutan ini karena saya tahu banyak hal yang akan kita peroleh dari para pembicara. Oleh karena itu saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman PDITT. Semoga usahanya dicatat sebagai amal kebajikan oleh Allah SWT di bulan yang penuh berkah ini. Selamat mengikuti diskusi teman-teman semua. Dan sebelum kita menikmati buka puasa sebagai santapan fisik kita pada bulan puasa sore hari ini, izinkan saya juga menyampaikan sedikit santapan dari segi tata bahasa kita, dari segi bahasa kita, yaitu sambutan berupa pantun. Pohon beringin daunnya lebat, batang besi mudah berkarat. Untuk kerabat dan juga sahabat, selamat berpuasa, semoga sehat. Pergi ke pantai, pantainya Doha, berkilau indah seperti kaca. Semua kita, dimanapun berada, semua bergembira karena sedang berpuasa. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ridwan Hasan untuk sambutan dan pantunnya yang selalu ditunggu-tunggu ya Pak. Baiklah, tanpa berpanjang kata, saya rasa kita akan mulai pada acara selanjutnya, yaitu acara inti kali ini yang merupakan pemaparan materi dari 3 narasumber kita yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Nah, untuk acara kali ini, maka akan saya serahkan kepada Dr. Diana Sari untuk memandu acaranya. Silakan Dr. Diana. Suaranya. Ya, terima kasih Dr. Yaya sebagai MC kita hari ini. Mohon maaf, tapi kayaknya Dr. Yaya seperti ada melewatkan satu bagian, yaitu sambutan dari Pak Dendi selaku Adnaker KBRI Doha. Waktu dan tempat saya persilahkan terlebih dahulu sebelum kita memulai acara. Baik, Dr. Diana. Mungkin bukan sambutan ya dok, mungkin sedikit informasi saja terkait dengan perkembangan baru dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pekerja migran Indonesia. Baik, yang terhormat Bapak Duta Besar Indonesia untuk Doha, Bapak Ridwan Hasan dan Ibu, yang saya hormati Dr. Iqbal Mukhtar, dan para peserta webinar dalam hal ini.
Kami mohon izin untuk share informasi terkait dengan pekerja migran Indonesia, kebijakan baru dari pemerintah terkait dengan pekerja migran Indonesia. Sedikit sharing terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah Indonesia terkait dengan fasilitasi untuk pekerja migran Indonesia, yaitu terkait dengan fasilitasi pembebasan, mungkin di luar topik dari puasa, tapi ini penting untuk kami sampaikan. Kami izin untuk memberikan informasi 5 menit. Yang pertama terkait dengan fasilitasi pembebasan bea cukai untuk pekerja migran Indonesia untuk barang kiriman, barang penumpang, dan barang pindahan. Dan kemudian ada informasi perpajakan untuk pekerja migran Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran Indonesia. Yang pertama mungkin terkait dengan fasilitasi pembebasan bea cukai. Jadi ada pembebasan bea cukai untuk barang kiriman, yaitu barang yang akan dikirimkan menggunakan jasa pos untuk keluarga di Indonesia. Kemudian ada fasilitasi untuk barang penumpang. Yang ketiga adalah fasilitasi untuk barang pindahan. Jadi untuk subjek penerima pembebasan bea cukai, yaitu adalah pekerja migran yang terdaftar atau tercatat di BP2MI. Kemudian yang kedua adalah PMI yang tercatat di portal Peduli WNI. Jadi untuk impor barang kiriman pekerja migran Indonesia, mereka akan mendapatkan pembebasan. Jadi teman-teman nanti yang pekerja migran Indonesia akan mendapatkan pembebasan biaya masuk. Jadi tidak akan dipungut PPN dan dikecualikan dari PPh, dengan catatan bahwa PMI tersebut tercatat di BP2MI dengan jumlah maksimal kiriman adalah 3 kali 500 USD selama setahun. Terus kemudian PMI yang tercatat di portal Peduli WNI itu maksimal 1 kali 500 USD per tahun. Dan kemudian jika melebihi ketentuan akan dipungut biaya masuk sebesar 7,5% dan pajak dalam rangka impor. Kemudian terkait dengan barang penumpang, ya ini barang-barang yang dibawa pada saat penumpang datang ke Indonesia. Untuk PMI sendiri akan mendapatkan keringanan berupa pembebasan biaya masuk untuk 2 unit handphone atau 1 handphone atau 1 tablet. Kemudian untuk impor barang pindahan PMI, yaitu barang ketika PMI itu selesai masa kontrak kemudian kembali pulang ke Indonesia, PMI akan mendapatkan pembebasan biaya masuk dengan syarat bahwa PMI tersebut harus mendaftarkan barang-barang yang akan dibawa ke KBRI negara masing-masing dan KBRI akan mengeluarkan surat rekomendasi. Kemudian untuk informasi perpajakan untuk pekerja migran Indonesia, bahwa untuk pekerja migran Indonesia ini bisa mendapatkan pembebasan, tidak perlu melaporkan SPT setiap tahun dengan menjadi SPLN atau subjek pajak luar negeri. Kemudian nanti PMI tersebut akan mendapatkan NPWP non-efektif. Jadi ilustrasinya seperti ini, jadi ketika PMI tersebut akan meninggalkan Indonesia, mungkin akan menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakannya, kemudian mendaftarkan ke SPLN. Izin satu lagi terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran Indonesia, bahwa pekerja migran Indonesia mendapatkan 3 program perlindungan dari pemerintah, yaitu jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Jadi untuk jaminan kecelakaan kerja, apabila PMI mendapatkan amit-amit kecelakaan kerja atau jaminan kematian, maka keluarganya akan mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Untuk iurannya tidak mahal-mahal, jadi sekitar 332.500 selama 2 tahun dan akan mendapatkan cover selama 2 tahun. Jadi itu fasilitasi untuk pekerja migran Indonesia yang khususnya yang ada di seluruh luar negeri. Jadi ada fasilitasi pembebasan bea cukai untuk pekerja barang kiriman, untuk barang penumpang dan barang pindahan. Kemudian ada pembebasan pelaporan perpajakan untuk PMI, dan satu lagi adalah adanya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran Indonesia. Jadi untuk lengkapnya kami sudah memuat pada website kami di nakerdidoha.com. Kemudian kami juga memiliki Facebook, Instagram, dan YouTube, yaitu
Panakar di Doha. Bapak Ibu bisa mengakses ke sana. Jadi di situ kami juga kemarin sudah melakukan webinar juga terkait hal-hal yang tadi kami bahas. Jadi demikian mungkin informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Diana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dendi atas informasi yang sangat penting sekali ya, terutama buat kita para pekerja migran ini atau istri-istrinya yang sedang berada di luar Indonesia dan dikaitkan dengan adanya gosip kali ya Pak ya, yang terakhir ini beredar yang simpang siur, dan alhamdulillah sekarang dengan adanya penjelasan dari Pak Dendi, insya Allah semuanya pada tahu dan mengenai peraturan baru ini. Oke, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya dengan Dr. Diana. Tadi belum sempat berkenalan terlebih dahulu. Saya adalah moderator pada webinar kali ini, menyambut hadirin semua. Bagaimana kabarnya semuanya, pada sehat? Pada masih kuat puasanya? Insya Allah pada kuat semua ya pada bulan Insya Allah semuanya kuat puasa dan sehat pada bulan Ramadan ini. Webinar kali ini adalah kerjasama antara PDITT, Persatuan Dokter Indonesia di Timur Tengah, KBRI Doha Qatar, Dharma Wanita Doha Qatar, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Materi yang akan dibahas pada sore ini adalah puasa itu sehat. Kita sering mendengar bahwa puasa itu sehat. Tapi apakah benar demikian? Bagaimana mengatur asupan gizi saat berpuasa? Pada kesempatan kali ini telah hadir dua narasumber yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar puasa dan tips and tricks asupan gizi kita agar seimbang saat berpuasa. Nah, pembicara pertama kali adalah anggota dari PDITT sendiri yang baru saja tiba di Doha, Qatar, Oktober 2023. Baru datang. Selamat datang ya, Dr. Fresya. Beliau adalah dokter spesialis gizi klinik lulusan dari Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 2003. Mari kita sambut Dr. Fresya Novita Kusumawandari, spesialis gizi klinik, yang akan membawa presentasi mengenai nutrisi seimbang saat berpuasa. Tempat dan waktu saya persilahkan Dr. Fresya. Dokter memiliki waktu 20 menit untuk melakukan mempresentasikan mengenai nutrisi seimbang saat berpuasa. Oh ya, mohon maaf. Terlebih dahulu saya baru dapat kabar dari panitia bahwa akan dilakukan sesi foto bersama dulu. Boleh izinkan semuanya untuk mengaktifkan semua kameranya dan tersenyum yang lebar untuk menandakan bahwa kita semua hadir dan sehat alhamdulillah pada bulan Ramadan ini. Oke, yang akan mengambil fotonya Dr. Naima, kita semua sudah siap? Boleh diberi aba-aba Dr. Naima? Baik, saya aba-aba ya. Di sini ada 4 layar ya. Layar pertama dulu, siap-siap, ditahan, senyumnya sebentar, ada yang admit. Ya, ada ini. Oke. 1, 2, 3. Oke. Halaman yang kedua. 1, 2, 3. Halaman yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, halaman yang keempat. 1, 2, 3. Dan ya, selesai. Oke, terima kasih Dr. Naima. Sekarang mohon maaf lagi kepada Dr. Fresya. Tempat dan waktu dipersilahkan. Anda mempunyai waktu 20 menit dari sekarang. Baik, terima kasih kepada Dr. Diana. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat, Dok? Sudah terlihat dengan jelas. Sebentar ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Ridwan Hasan, kepada Dr. Iqbal Mohtar, para narasumber, Prof. Joko, Bapak Dendi, dan juga para peserta dan panitia webinar yang saya hormati.
Pada sesi ini, saya Frisia akan membawakan pemaparan tentang strategi nutrisi seimbang untuk menjaga kesehatan selama berpuasa Ramadan. Sebagai pendahuluan, saya akan mulai nih dengan membahas mengenai definisi dari puasa, yaitu menahan diri dari makan, minum, serta perilaku atau kegiatan lain yang dapat membatalkan puasa sejak matahari terbit hingga matahari terbenam. Nah, tujuan dari berpuasa ini sebenarnya memang adalah untuk bagi diri kita agar kita bisa mendapatkan kontrol terhadap kebutuhan, keinginan, dan juga distraksi duniawi, sehingga kita dapat menjadi semakin dekat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berpuasa juga telah diketahui banyak membawa manfaat, baik itu psikososial, spiritual, dan juga manfaat fisiologis atau manfaat kesehatan pada tubuh kita. Oke. Nah, durasi berpuasa sendiri ini akan bervariasi bergantung pada lokasi seseorang berada. Misalnya di Indonesia dan di Doha, itu durasi berpuasanya kurang lebih sama, sekitar 12 hingga 13 jam. Nah, lalu pertanyaannya adalah, apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita nih ketika kita tidak makan dan minum selama 12 hingga 13 jam? Nah, di sini kita bisa lihat ada suatu grafik mengenai penggunaan sumber energi dari zat gizi di dalam tubuh selama kita berpuasa. Jadi di sini kita lihat yang di bawah yang garis horizontal ini adalah durasi berpuasa. Nah, ketika seseorang berpuasa selama 10 jam, itu dari studinya didapatkan adanya perpindahan nih dari pembakaran energi yang tadinya fokus di karbohidrat menjadi pembakaran energi yang berasal dari lemak. Jadi kesimpulannya kalau berpuasa itu apakah bisa membakar lemak? Jawabannya betul. Nah, itu juga ternyata dibuktikan dari studi oleh Nemati dan kawan-kawan yang meneliti nih pada populasi Muslim yang akan menjalankan puasa Ramadan. Sebelum berpuasa, mereka dilakukan pemeriksaan terhadap panel darah dan juga komposisi tubuhnya. Kemudian setelah 30 hari berpuasa, dilakukan pengecekan ulang. Nah, ternyata efek dari berpuasa Ramadan selama 30 hari itu adalah terjadi penurunan pada kolesterol total, LDL, trigliserida, penurunan gula darah, tekanan darah, berat badan, dan juga massa lemak di dalam tubuh. Nah, manfaat ini tentunya akan semakin dapat terasa apabila kita menerapkan strategi pola makan yang baik selama menjalaninya. Oke, sebelum masuk ke strategi nutrisinya, saya izin mengingatkan sedikit mengenai sunnah Rasul yang berhubungan dengan pola makan. Jadi kalau kita tahu bahwa Rasul menganjurkan untuk kita mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah, ini tentunya sangat akurat untuk menurunkan risiko infeksi saluran cerna dan juga saluran pernapasan. Yang kedua adalah Rasul juga mengajarkan untuk makan dalam jumlah secukupnya, di mana ini juga sangat tepat diterapkan sebagai gaya hidup untuk mencegah penyakit seperti kegemukan atau obesitas yang saat ini sangat banyak nih diderita oleh penduduk di dunia. Kemudian yang ketiga adalah bahwa sebaiknya makan itu tidak membuang-buang makanan gitu. Nah, ini juga sangat relevan hingga saat ini di mana limbah makanan menjadi salah satu penyumbang terbesar pada proses perubahan iklim yang terjadi di bumi ini. Gitu. Jadi Masya Allah betapa apa yang diterapkan oleh Rasul ini sejak beribu tahun lalu bisa sangat akurat, terbukti secara sains dan juga sangat relevan hingga saat ini. Oke, selanjutnya ini kalau kita berpuasa itu sebenarnya kan jenis waktu makannya hanya dibagi menjadi dua, yaitu sahur dan juga iftar atau berbuka. Nah, ada pada beberapa orang yang juga mungkin ada nih menu iftarnya bukan hanya langsung makan besar, tapi ada seperti mini iftar kita sebutnya. Nah, biasanya untuk mini iftar ini memang yang disunahkan adalah mengkonsumsi kurma dan juga air putih. Nah, perlu diperhatikan bahwa pada setiap jenis waktu makan ini ada beberapa hal yang perlu kita terapkan.
Misalnya, untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung buah dan sayur yang banyak. Nah, kenapa penting sayur dan buah ini? Karena keduanya mengandung serat dan juga vitamin serta mineral yang banyak, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Dan yang kedua, sebaiknya kita mengikutkan nih makanan-makanan yang sifatnya itu memiliki indeks glikemik yang rendah dan juga yang mengandung tinggi serat. Nah, nanti ini akan dibahas lebih lanjut. Kemudian yang ketiga adalah agar kita tetap terhidrasi selama masa tidak berpuasa, yaitu sejak maghrib hingga kembali subuh. Nah, dan yang terakhir adalah sebaiknya memang mengkonsumsi jumlah porsi atau kalorinya itu pada sahur dan juga iftar itu kurang lebih sama gitu. Jadi sebagai gambaran bahwa kebutuhan kalori harian rata itu sesuai Kemenkes adalah sekitar 2000 kilokalori. Jadi jangan sampai nih ketika kita terlambat bangun sahur, kemudian konsumsi sahurnya itu sangat kecil kalorinya, misalnya hanya 200 atau 300 kilokalori, lalu pada siang harinya kita merasa sangat lapar dan menyebabkan pada saat kita berbuka puasa, makannya jadi sangat banyak, bisa mencapai 1000 atau 2000 kalori. Nah, ini sebaiknya memang dihindari, jadi sebaiknya keduanya harus seimbang. Nah, kemudian ada juga beberapa hal yang sebaiknya dihindari nih selama kita berpuasa Ramadan. Yang pertama adalah mengkonsumsi minuman yang berpemanis dan juga berkafein. Kenapa? Karena keduanya bersifat diuretik, jadi dapat memicu pengeluaran air seni atau urin yang lebih banyak gitu. Nah, jadi ini juga tentunya jika dihindari bisa mencegah kita dari adanya dehidrasi. Kemudian makanan-makanan yang terlalu manis, terlalu asin, dan juga terlalu tinggi lemak, terutama lemak yang jenuh, ini sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena secara umum ada batasan rekomendasi maksimal untuk asupan gula, garam, dan juga lemak jenuh. Yang mana ketika kita terbiasa mengonsumsi lebih dari batas maksimalnya, ini bisa meningkatkan risiko dari berbagai macam penyakit. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin membahas mengenai glycemic index atau GI. Di sini ini adalah grafik yang menunjukkan peningkatan gula darah pada beberapa jam setelah dikonsumsi. Di sini ada 7 jenis makanan. Jadi yang pertama adalah misalnya kita mengkonsumsi air gula nih yang warna merah. Kita lihat bahwa kadar gula darahnya itu sangat cepat meningkat dan juga ternyata kadar gulanya kemudian cepat juga mengalami penurunan. Dan efeknya adalah secara umum kita akan merasa lebih cepat lapar. Begitu juga dengan makanan yang tinggi glycemic index lainnya seperti kentang dan juga roti putih. Ini juga sama, jadi tidak bisa bertahan lama di pembuluh darah. Nah, kemudian bagaimana dengan makanan orang Indonesia nih yang khas yaitu nasi putih. Kalau nasi putih sendiri memang termasuk dalam glycemic index itu yang sedang. Dan ini memang masih boleh dikonsumsi dengan beberapa syarat. Nah, untuk nasi putih sendiri, dia cukup meningkatkan kadar gula darah. Namun kalau kita lihat yang warna hijau ini, dia cukup lama juga bisa bertahan di darah. Sehingga efeknya kenyangnya bisa lebih lama. Nah, yang disarankan sebenarnya adalah 3 kelompok yang lain, yaitu misalnya seperti lentils, oatmeal, dan juga kidney beans. Ini adalah golongan yang glycemic index-nya rendah. Jadi kalau kita lihat di sini, ketiganya menaikkan kadar gula darahnya itu cukup lambat, namun juga cukup lama bertahan, sehingga sampai dengan 5 jam pasca makan itu masih didapatkan kadarnya di dalam tubuh. Nah, jadi kalau kita nih menerapkan konsep glycemic index rendah dan sedang pada makanan kita sehari-hari, terutama pada selama bulan puasa, maka kita akan mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama adalah energi dan performance kita bisa terjaga bahkan sampai siang atau sore. Yang kedua adalah tentunya berat badan ini bisa terjaga atau bahkan bisa turun. Kenapa? Karena tadi efeknya ketika kita konsumsi makanan yang GI-nya ini rendah dan sedang, kita akan merasa kenyang lebih lama. Sehingga adanya mengemil seperti itu bisa menjadi berkurang. Nah, yang terakhir adalah tentunya jika diterapkan secara jangka panjang dapat mencegah berbagai penyakit metabolik seperti obesitas, kencing manis, dan juga penyakit jantung pembuluh darah. Oke. Nah,
kita bisa dilihat di sini nih, salah satu kunci dari kesuksesan berpuasa Ramadan adalah asupan gizi seimbang. Jadi ini adalah isi piringku berdasarkan Kementerian Kesehatan, di mana kalau kita makan nih sebaiknya memang mengacu pada jumlah dan porsi yang diterapkan di piring ini. Misalnya pada satu piring ini kita langsung bagi dua, di mana setengah piring itu harus berisi sayur dan buah. Dan setengah lainnya adalah makanan pokok dan juga lauk. Nah, kita lihat untuk makanan pokok sebenarnya dari setengah ini dia biasanya mengisi sekitar 2/3 bagian. Dan untuk makanan pokok selama bulan Ramadan ini sebaiknya memang yang tadi memiliki glycemic index yang rendah hingga sedang. Contohnya apa? Misalnya roti yang dengan gandum utuh, kemudian oatmeal. Kemudian kalau mau nasi boleh dipilihkan misalnya nasi yang dengan long grain brown rice ataupun basmati rice. Nah, untuk lauk pauk bisa berasal dari 2 jenis, yaitu lauk pauk yang hewani dan yang nabati. Kalau yang hewani tentunya dipilihkan yang rendah lemak seperti dada ayam, kemudian ikan, telur juga masih boleh. Kemudian untuk lauk nabati bisa dipilih dari tofu, tempe, ataupun kacang-kacangan. Nah, produk dairy juga masih boleh nih dikonsumsi asal dipilihkan yang low fat. Kemudian untuk sayur-sayuran yang disarankan selama berpuasa adalah yang mengandung banyak air dan tidak menimbulkan banyak gas, seperti misalnya timun, kemudian lettuce, ada tomat dan juga bayam. Perlu diingat bahwa makanan seperti kembang kol, brokoli itu jika dikonsumsi dalam jumlah banyak akan dimetabolisme di usus kemudian menghasilkan gas yang juga lebih banyak dari jenis sayuran lain sehingga ditakutkan dapat menimbulkan ketidaknyamanan selama berpuasa. Untuk buah-buahan juga sama prinsipnya, bisa dipilih seperti pisang, jeruk, dan juga semangka. Dan juga jangan lupa kurma itu merupakan salah satu jenis buah juga. Oke. Nah, berikut adalah contoh resep sahur nih yang bisa mungkin ibu-ibu di sini terapkan, persiapannya hanya sekitar 10 menit. Di sini judulnya adalah eggs and avocados. Jadi kalau penggunaan rotinya sebaiknya memang yang tadi glycemic indexnya yang rendah atau sedang seperti sourdough bread. Kemudian bisa ditambahkan telur, alpukat sebagai dressing, ada lettuce dan tomat. Nah, jika dikonsumsi sejumlah yang tertera di sini, maka bisa didapatkan energinya itu sekitar 550 kilokalori. Kemudian proteinnya 26 gram dengan komposisi lemak dan karbohidrat yang cukup seimbang. Dan jangan lupa ada kandungan serat yang cukup banyak juga, 6,5 gram itu bisa terpenuhi sekitar 1/4 dari kebutuhan harian. Dan ada juga lemak baik yang didapatkan yaitu monounsaturated fatty acids atau MUFA, yang mana dari penelitiannya dikatakan konsumsi MUFA yang secara rutin dilakukan itu bisa menurunkan risiko kejadian penyakit kencing manis. Nah, ini mungkin untuk ibu-ibu kalori 550 ini cukup, tapi untuk bapak-bapak bisa ditambahkan ekstra kalori dan protein, misalnya dari segelas susu, low fat, ataupun yang skim milk. Selanjutnya, ini adalah resep mini iftar. Jadi kadang mungkin kita bosan dengan konsumsi kurma untuk membatalkan puasa, boleh dicoba membuat misalnya chia puding. Ini juga lumayan mudah dilakukan, di mana saya mengangkat chia seeds ini sebagai salah satu superfoods yang memiliki kandungan serat dan omega 3 yang tinggi. Nah, dari biji chia ini omega 3-nya juga signifikan tinggi, di mana omega 3 sendiri bisa memiliki efek anti peradangan di dalam tubuh. Selanjutnya, untuk resep makan iftar yang utamanya nih, di sini saya coba buat resep dengan chicken and veggie soup, di mana ibu-ibu bisa menggunakan nasi putih. Di sini tentunya karena dicampur dengan konsumsi sayur-sayuran, maka ini akan lebih baik efeknya untuk indeks glikemik tadi. Jadi kalau di sini ada penggunaan dada ayam tentunya yang tanpa kulit, ada tofu, dan juga ada olive oil yang dapat menambahkan lemak baik pada makanan. Nah, jangan lupa penggunaan bumbu-bumbu masak
yang berasal dari bahan natural seperti bawang putih, bawang merah, kemudian seledri, dan lain-lain. Kenapa? Karena kelompok-kelompok makanan ini mengandung tinggi antioksidan yang studinya nih dalam jangka panjang itu dapat mencegah berbagai jenis penyakit kanker. Selain itu, boleh juga ditambahkan asupan jeruk misalnya sebagai snacking. Nah, nutrisinya kita bisa lihat nih kontennya didapatkan energinya sebesar 600 kilokalori, kemudian proteinnya 33 gram, dengan kandungan fibernya cukup besar di 12 gram, dan yang mana ini juga membantu memenuhi kebutuhan serat harian. Oke. Kemudian nih pertanyaannya mungkin bagaimana nih jika seseorang masih ingin mengkonsumsi seperti martabak manis, es cendol, dan lain-lain. Nah, perlu diingat bahwa konsumsi martabak manis satu potongnya atau sekitar 90 gram itu energinya cukup besar, sebesar 270 kalori, dengan konten dari nutrisinya itu tinggi gula, tinggi garam, dan tinggi lemak jenuh. Nah, yang mana ini ketiganya tadi seharusnya memang dikurangi konsumsinya. Begitu juga dengan cendol, di mana satu gelasnya 250 ml itu kalorinya hampir 400, kemudian tinggi gula dan juga lemak jenuh. Begitu juga dengan kue pukis dan bakwan. Nah, sebenarnya tidak dilarang sama sekali sih untuk konsumsi makanan-makanan yang ada pada gambar ini. Namun perlu diingat jumlahnya dikonsumsi ini sebaiknya dalam jumlah yang sedikit gitu dan tidak terlalu sering. Nah, salah satu triknya adalah misalnya kita biasanya memesan cendol ini dalam satu porsi itu untuk satu orang. Boleh tuh nanti lain kali untuk satu porsi cendol bisa dibagi menjadi 2 atau 3 kali makan. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat dari kurma. Jadi kita ketahui bahwa kurma ini ada banyak macamnya di pasaran, dan saya coba membahas misalnya mengenai kurma ajwa, yang mana per satu butirnya itu kalorinya kecil, sekitar 25 kalori, dengan ada kandungan protein dan karbohidrat yang cukup serta sedikit serat. Nah, karbohidrat ini sangat cocok nih menjadikan kurma itu sebagai pembatal puasa. Karena ketika kita berpuasa 10 jam lebih, tadi kadar karbohidrat di dalam hati itu sudah mulai menurun, sehingga butuh dikembalikan jumlahnya. Nah, kalau medjool sendiri bagaimana? Jadi karena berat dari kurmanya itu 3 kali lipat dari kurma ajwa, maka kalori dan nutrisinya pun juga sekitar 3 kali lipat dari ajwa. Untuk kurma sendiri selain mengandung tadi nutrien yang utama, ternyata juga mengandung banyak sekali vitamin dan mineral seperti vitamin B, kalium, zinc, magnesium, mangan, dan juga besi. Nah, perlu kita ketahui bahwa beberapa jenis mineral ini sangat berperan dalam menjaga daya tahan tubuh kita selama kita berpuasa. Nah, selanjutnya adalah terkait asupan minum, di mana studi oleh Dr. Diana Sunardi dan kawan-kawan di Indonesia itu menemukan bahwa pada populasi muslim yang berpuasa, ternyata asupan airnya itu tidak cukup sesuai kebutuhan. Nah, bagaimana cara menghitung kebutuhan kita? Dengan mudah, ini ada rumusnya, yaitu 30 hingga 35 mili per kilogram berat badan. Jadi untuk seseorang dengan berat badan 50 kilogram, asupan airnya itu seharusnya dalam sehari adalah sekitar 1.500 hingga 1.700 ml. Atau kurang lebih dikonvert ke gelas itu sekitar 8 hingga 10 gelas. Nah, dari studinya ada rekomendasi nih bagaimana sih caranya agar kita bisa memenuhi kebutuhan air harian selama berpuasa, yaitu dengan menerapkan konsep 4-2-2. Jadi 4 gelas dikonsumsi saat iftar, 2 gelas dikonsumsi saat malam sebelum tidur, dan juga 2 gelas dikonsumsi saat sahur. Oke, yang terakhir saya mau membahas mengenai aktivitas fisik selama Ramadan, di mana kita tahu nih bahwa untuk aktivitas fisik dan olahraga itu sebenarnya memang disarankan harus tetap berjalan walaupun kita berpuasa. Nah, ada studi yang menemukan bahwa timing atau waktu optimal untuk berolahraga selama berpuasa Ramadan itu adalah pada saat malam hari 2-3 jam setelah berbuka. Namun, ada juga studi yang mengatakan bahwa sebenarnya boleh dilakukan olahraga, tapi sebaiknya mendekati jam berbuka. Nah, apabila kita ingin berolahraga selama kita masih berpuasa, maka sebaiknya menghindari olahraga yang intensitasnya berat seperti berlari atau sepeda cepat, dan juga sebaiknya dilakukan di tempat yang ber-AC untuk mencegah dehidrasi.
Kemudian untuk sholat sendiri ini juga termasuk aktivitas fisik yang dinilai intensitasnya rendah, intensitasnya ringan gitu ya. Namun gerakan sholat yang sangat kompleks ini ternyata bermanfaat sekali untuk membantu fleksibilitas, meningkatkan juga kekuatan dan ketahanan otot, serta ada beberapa gerakan sholat yang dapat memperbaiki aliran darah ke otak sehingga mencegah berbagai jenis penyakit neurodegeneratif. Selain itu perlu diingat bahwa pada seseorang laki-laki dengan berat badan 80 kg itu dengan melakukan 5 kali sholat wajib atau sekitar 17 rakaat sholat itu akan dapat membakar sekitar 80 kilokalori. Nah, ini juga bisa menjadi penyemangat kita dalam beribadah karena banyak sekali manfaat yang bisa dilakukan dari melakukan gerakan sholat itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Dr. Diana. Terima kasih Dr. Fresya atas penjelasan dan presentasinya yang lumayan lengkap ya, lumayan komprehensif, tapi saya sendiri sebagai pribadi yang suka martabak keju, terutama agak-agak jadi gimana gitu ya mendengarkan presentasi dari Dr. Fresya itu sendiri. Oke, nah kita kembali ingatkan kepada peserta, bila ada yang ingin menanyakan, tolong tulis pertanyaannya itu di kolom komentar ya dengan nama, asal, dan narasumber yang ditujukan, karena kita ada 2 narasumber pada kesempatan kali ini beserta pertanyaannya. Nanti pada akhir sesi presentasi kita akan mulai membacakan pertanyaannya satu persatu bila memungkinkan dengan waktu dan akan dijawab dengan narasumber yang berkaitan. Oke. Nah, sekarang izinkan saya untuk mengenalkan narasumber yang kedua, yaitu Prof. Joko Santoso, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal. Ke bawah sekarang. Oh, Mbak Dia ke bawah. Mbak Dia. Bentar ya. Mohon maaf, Prof. Oke. Ya, mohon maaf, Prof. Saya perkenalkan dulu Profesor Dr. Joko Santoso, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi, PhD, yang akan membawakan seminar yang berjudul Puasa sebagai Alat Meningkatkan Kualitas Hidup. Izinkan saya untuk membaca CV dari Prof. Joko terlebih dahulu. Beliau lulus dokter dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1986. Lalu beliau mengambil dokter spesialis penyakit dalamnya di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga pada tahun 1998 dan menjadi konsultan ginjal dan hipertensi pada tahun 2005. Beliau mengambil PhD-nya di Jutendo University Tokyo, Jepang pada tahun 2005. Beliau sempat menjabat sebagai wakil dekan bidang sumber daya dan keuangan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga dari tahun 2010 hingga 2015 dan beliau menjadi guru besar penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga pada tahun 2013. Dan saat ini beliau menjadi Ketua Senat Akademik Universitas Erlangga, Ketua Badan Kesehatan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit Persahabatan, dan Ketua Medical Advisory Board PT Pertamina Bida Medica Indonesian Health Corporation dari tahun 2002 hingga sekarang. Betul, Prof? Prof, Iya, waktu dan tempat kami persilahkan untuk presentasi ini kami berikan waktu 20 menit, nanti akan dilanjutkan pada sesi tanya jawab setelah Prof melakukan presentasi. Silakan, Prof. Dr. Diana bisa ditampilkan yang sekarang ini ya. Yang kemarin itu ada tambahan supaya lebih saya lewatkan ke WA-nya Dr. Iqbal ya. Boleh, sekarang. Prof. Boleh, Prof. Nah, itu nanti yang ditampilkan karena saya nggak bisa menampilkan di sini. Oke, siap, Prof. Nanti tunggu Ya sambil sebentar. proses ya. Boleh, Prof. Assalamualaikum Boleh, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Diana. Pertama-tama tentu saya ingin mengucapkan
apresiasi yang setinggi-tingginya pada Bapak Duta Besar ya, Bapak Ridwan Hasan melalui Pak Iqbal yang kapan hari itu menghubungi saya. Terima kasih Pak Iqbal atas kepercayaannya. Juga terima kasih pada Pak Dendi Indrawan yang sangat welcome dengan melalui Dr. Iqbal saya diberikan kesempatan untuk sharing pengalaman. Sudah bisa ditampilkan? Sebentar, Prof. Saya sedang Ya, lagi saya sambil diusahakan. ya. Jadi Boleh, Prof. Kenapa? Boleh, nanti kami Ya, tampilkan saya screen-nya. tanpa PowerPoint dulu ya. Boleh, Jadi Prof. pada intinya, jadi ada suatu prinsip puasa Ramadan yang tadi sudah disampaikan oleh siapa tadi itu Dr. Hayatun ya, yang luar biasa ya, walaupun tidak seluruhnya saya mengikuti. Ada 14 jaman ya perkiraannya, ada yang 18 jam. Itu sebetulnya adalah untuk melatih pergeseran ya, pergeseran dari glukosa ke lemak, glukosa ke lemak. Nah, ini merupakan, di balik itu merupakan proses adaptasi yang melatih homeostasis diri tubuh kita agar betul-betul lentur. Nah, dijabarkanlah dalam bentuk dampak positif dari puasa Ramadan. Apa dampak positifnya? Jadi ujungnya adalah stres oksidatifnya itu bisa diturunkan dan berbagai penelitian menyebutkan. Lalu kemudian inflamasi pun dikendalikan jangan sampai melaju. Katabolic state-nya yang sangat rentan itu dilatih, diberdayakan supaya kataboliknya itu dalam range 1-2 SD dari ketentuan garis alam. Nah, homeostasis yang demikian ini nanti pada akhirnya akan kuat membuat suatu environment sistem imun, entah itu adaptif immunity maupun innate immunity, itu saling bekerja sama sangat kuat. Jadi kembali kepada titik keseimbangan yang sudah ditentukan oleh alam. Nah, Ramadan, puasa sebulan, itu sesungguhnya yang sudah turun-temurun dari zaman Nabi Muhammad yang sudah diberikan di ayat Al-Baqarah nomor 100 sekian ya, kalau nanti kami sampaikan, itu sesungguhnya tanpa evidence based pun itu sudah menjadi tradisi dan menyehatkan. Saya belum bisa membayangkan kalau tidak ada kebiasaan yang 1 tahun dalam 30 hari itu puasa Ramadan itu tidak ada. Itu apa yang terjadi, sistem keseimbangan itu bentuknya sejauh mana, kuat tidaknya, itu menjadi tanda tanya besar. Namun berdasarkan yang kita alami, setiap tahunnya itu tidak hanya 1 bulan itu aja, tetapi akan mengawal menuju ke bulan Ramadan berikutnya. Jadi status sistem homeostasis itu tidak hanya di 1 bulan setelah puasa, tetapi 11 bulan setelah puasa sampai menjumpai puasa berikutnya. Memang itu belum ada penelitian yang berbentuk begitu. Tetapi konseptual yang tadi kami sampaikan secara fisiologis itu sungguh sangat betul-betul menjadi menarik untuk dieksplorasi berdasarkan metodologi penelitian. Namun yang ada adalah status puasa yang intermittennya dilakukan oleh ahli neuro, yaitu
Profesor Matson dari mana itu John Hopkins, yang dikenal puasa atau puasa dimulai dari jam 7 malam, kemudian sampai ke jam 11 siang. Itu sudah bahwa disampaikan berat, tapi seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ini sudah bisa ya di awal ya, di awal. Silahkan Prof, Besarkan sudah aja. bisa presentasinya Sudah ya? dari sudah Prof, mau dari awal? Dari awal. Awal sekali. Oke. Sudah Prof, silahkan. Dari awal saya nggak bingung nanti ya. Oh iya, silahkan Prof, sudah ditampilkan, sudah ada, peserta pun sudah Nah, bisa ini ya, melihat. yang kedua, PowerPoint-nya. Nah, kita mengingatkan sama-sama tentang surat Rahman, yang mana Allah yang Maha Pengasih ini Pak mengajarkan Al-Quran kepada kita melalui Nabi Muhammad, yang intinya sebetulnya 360 derajat pengetahuan yang kita miliki itu sebetulnya sudah tercantum di dalam Quran. Hanya saja membutuhkan waktu untuk mengimplementasikan bukti-bukti mulai dari sebelum era industri sampai era digital, dan mungkin ke depannya lagi era apa. Lanjut aja. Nah, kita fokus kepada mesin biologi tubuh kita. Lanjut. Dalam mesin biologi tubuh kita, di mana dalam posisi puasa, yang kita yakini berdasarkan surat Al-Baqarah tadi, itu puasa itu menggeser yang tadinya metabolisme glukosa, C6H12O6, untuk dipecah menjadi 2 molekul C3 di tingkat sitoplasma. Lalu kemudian masuk menjadi asil-CoA, menjadi suatu dasar Krebs cycle yang ada di mitokondria. Itu dipecah menjadi suatu ATP, akumulasinya di antara 30 sampai 36 ATP. Nah, normal demikian ini kalau bisa sampai tua, sampai hayat di kandung badan, begitu ya, para senior ya. Nah, tapi dalam perjalanan dinamika kehidupan, setiap orang ini bervariasi status homeostasisnya. Berkaitan dengan kualitas insulinnya, baik itu produksinya secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Yang paling sering dilaporkan, dan itu sudah sangat confirm tentang konsep yang dikuatkan dengan evidence base-nya, itu pada diabetes tipe 2, di mana 70% itu kebanyakan berasal dari obes. Obes ini kita sederhanakan terjadi ketidakseimbangan antara organ satu dengan organ yang lainnya akibat beban lemak yang luar biasa itu menjadikan suatu pergeseran reaksi kimia yang tadinya dari kiri ke kanan, yaitu kita sebut adalah domain anabolik, itu kebalik dari kanan ke kiri. Nah, ketika puasa ini kita lakukan secara ikhlas, maka akan kita mendapatkan poin penguatan sistem keseimbangan homeostasis antara anabolik dan katabolik. Nah, beberapa penelitian itu sudah ditampilkan dalam jurnal internasional bahwa sangat efektif untuk tidak hanya mengurangi berat badan, tapi juga mengontrol aging proses sebagaimana yang kita kendaki biar awet muda.
biar mendapatkan tidak semata kronologis age-nya, tetapi fisiologis age-nya. Jadi usia berdasarkan fisiologi. Ketika kita usia 50, tampilan performanya seperti 35. Jangan kebalik. Usia 40, penampilan performanya seperti usia 60. Nah, diharapkan melalui puasa Ramadan, yang nanti 11 bulan ke depan kita insya Allah diberikan kesempatan oleh Allah, maka kita mendapatkan status homeostasis yang sangat fleksibel, sangat kuat, sehingga betul-betul efektif, efisien dalam menopang muamalah kita, memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Lanjut. Nah, yang saya katakan tadi, itu tadi kan domainnya itu membuat katabolik. Tapi kataboliknya bukan katabolik penyakit. Dalam controlling domain sehat. Sehingga nanti ada suatu agilitas. Ke kiri, ke kanan, anabolik, katabolik. Itu sangat lentur sekali dalam proses beradaptasi di alam, sehingga kita hidup dalam lingkungan yang sebetulnya kita bisa mampu, itu karena mesin biologi tubuh kita itu sangat betul-betul fleksibel. Tadi sudah disinggung sebagian oleh Dr. Fresia ya tadi ya. Nah, kita kembali kepada salah satu ayat yang ada di surat Al-Rahman. Allah telah menciptakan manusia. Nah, tubuh manusia tadi yang kita kupas sebagian, dan itu tidak berhingga. Kalau kita itu mempercayai Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu tidak ada apa-apanya. Alam ilmu alam, ilmu kedokteran yang dari ribuan tahun sampai sekarang itu belum bisa untuk mengungkap misteri mesin biologi tubuh kita sesungguhnya yang bagaimana. Walaupun sudah banyak yang melaporkan, tetapi itu pun hanya penggalan dari yang tidak berhingga. Sehingga dengan demikian kita bisa berbicara dengan panjang lebar, menjelaskan bagaimana alasannya kok sampai terjadi penyakit, bisa mengeksplain patofisiologi, fisiologinya begini, patofisiologinya begitu. Sesungguhnya karena hidayah Allah, maka kita yakini itu merupakan jaminan Allah pada kita, bahwa ketika kita ingin mempercayai akidah kita yang semakin kuat itu, maka Allah akan memberikan yang terbaik pada kita sampai sekarang ini. Sehingga kita harus pandai bersyukur. Ini kita ingatkan. Lanjut lagi. Nah, di dalam mesin biologi tubuh kita tadi, contoh saja adalah darah. Darah kita selama puasa, itu tentu karena ini sudah dilatih catabolic state-nya itu dalam domain yang bukan sakit, sehingga blood-nya itu lebih encer, tidak kental, karena stres oksidatifnya itu yang tadinya itu lebih dikendalikan, sehingga tidak menstimulasi suatu ketidakseimbangan. Yang muncul maka menguatkan keseimbangan antara anabolik dan katabolik. Di sini disebutkan, meskipun ada peningkatan keton, tapi keton dalam deviasi standar 1-2 SD. Penurunan glukosa, penguatan insulin baik itu efektif, efisien yang ada di reseptornya sel, juga yang ada di mitokondrianya. Insulin tidak hanya di luar sel, tetapi menuju mengawal glukosa sampai ke tingkat mitokondria. Sehingga tidak ada yang namanya resistensi insulin yang diakibatkan karena stres oksidatif. Di sini juga leptin pun dikendalikan, adiponektin dikendalikan, sitokin inflamasi dikendalikan, dan bisa kita lihat semua. Blood ini yang ada isi darah semacam yang saya sebutkan, itu akan mempengaruhi organ dalam sisi positifnya.
baik itu brain, baik kardiovaskuler, baik itu ginjal, baik itu lemak, baik itu gastrointestinal. Semuanya akan mendapatkan nutrisi dan oksigen sesuai dengan proporsi kebutuhan. Bukan kelebihan, bukan kekurangan. Lanjut. Lanjut. Nah, manfaat puasa sudah tentu kita semuanya paham, energinya itu hemat, efektif, baik itu dari karbohidrat maupun protein. Tadi sudah disebutkan, energinya diambil dari karbohidrat dulu, kemudian dari lemak, pada akhirnya protein. Tetapi jangan sampai protein, nanti akan menjadi jatuh ke sakit. Nah, puasa Ramadan ini yang 14 jam ini ternyata dibuktikan tidak menuju ke protein, tetapi hanya sebagian lemak. Nah, kalau itu semakin overweight, sebagiannya ditambah, sebagian plus, sehingga nanti ujungnya penurunan berat badan. Resistensi insulin dijawab dengan sensitif insulin. Stres oksidatif dijawab dengan antioksidan, yang semacam-semacam begitu. Lanjut. Lanjut. Nah, itu mengendalikan penyakit otomatis yang terkait dengan pola makan utamanya, tetapi tidak menutup kemungkinan pada di luar pola makan. Nah, di dalam pola makan ini, yang paling erat kaitannya adalah dalam kaitan penyakit diabetes. Sebelumnya itu adalah penyakit metaboliknya, lalu kemudian penyakit jantung itu sangat erat kaitannya, baik itu penyakit ginjal maupun penyakit diabetes. Demikian juga yang di otak. Jadi pada intinya, faktor-faktor risiko itu melalui puasa yang betul, secara ikhlas, kemudian pada saat berbuka tidak berlebih, pada saat mengakhiri sahurnya itu juga tidak berlebih, maka insya Allah akan mendapatkan sisi positif yang berlipat-lipat. Nah, otak itu sebetulnya yang paling bagus itu menggunakan glukosa. Jadi ini salah ketik yang ini di tubuh. Tubuh menggunakan asam keton. Asam keton yang dipakai itu dalam level tidak menjadikan penyakit. Karena nanti kalau akan terjadi ketosis hebat, nanti jatuh seperti ketoasidosis diabetik. Sehingga nanti akan menjadi kontraproduktif. Padahal puasa Ramadan itu adalah puasa yang menyehatkan tubuh. Lanjut. Lanjut. Bisa? PowerPoint-nya, Dokter Diana. Ini adalah jurnal yang sudah dibuktikan bahwa ini mengontrol kolesterol, menurunkan LDL-nya. Dalam beberapa laporan ada yang kontroversi, tetapi kontroversinya itu ada jawaban-jawaban kemungkinan pada saat makan dibuka sampai menjelang sahur itu polanya itu over, sehingga ada semacam keterbalikan yang diharapkan itu secukupnya menjadi berlebih-lebih. Itu tentu saja di luar dari yang kita tidak kehendaki ya. Oke, lanjut. Lanjut. Ini adalah riset yang di Prof. Madson yang tadi sudah saya bilang dengan rumus 7-11. Jam 7 malam, jam 11 siang itu dia baru makan, yang mana ujung-ujungnya menurunkan berat badan dan dan seperangkat lainnya itu termasuk stres oksidatif, termasuk homokistein, termasuk insulin resisten, dan sejenisnya seperti yang kami sebutkan tadi. Tapi pada intinya itu puasanya 16 jam. Itu terbebas dari asupan kalori. Lanjut. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, tentang kekuatan imunitas yang diberikan kontribusi sebelumnya. Jadi imunnya itu menjadi kuat, baik itu adaptif maupun innate immunity. Jadi dengan adanya puasa,
yang tadi itu substansinya adalah penguatan sistem homeostasis, maka imunitas pun menjadi kuat. Dan ini sudah ada laporan jurnal yang berbasis bukti, cuman ini di white rabbit. Ya, sehingga dengan demikian kita tidak perlu ragu bahwa apa yang dicantumkan di Quran itu walaupun tidak terbukti, tidak dibuktikan, itu sudah tunggu pembuktian yang kita lakukan atau yang kelompok asosiasi saintis lakukan itu justru akan mengkonfirmasi. Lanjut. Cause of Coba chronic kidney disease dianukan. is diabetes. In this situation, excess glucose in the blood starts sticking to proteins, a process called non-enzymatic glycation because no enzymes are involved. This process of glycation particularly affects the efferent arteriole and causes it to get stiff and more narrow, a process called hyaline arteriosclerosis. This creates an obstruction that makes it difficult for blood to leave the glomerulus, and increases pressure within the glomerulus, which leads to hyperfiltration, essentially pushing more fluid through. In response to this high-pressure state, the supportive mesangial cells secrete more and more structural matrix, which expands the size of the glomerulus. Over many years, this process of glomerulosclerosis once again diminishes the nephron's ability to filter the blood and can lead to chronic kidney disease. Although diabetes Ya, jadi kami Ya. di stop Mohon aja. maaf, Prof. Jadi kami Mohon maaf, Prof. Kami batasi waktunya hingga 3 menit lagi, boleh, Prof? Oke. Oke, Jadi terima pada kasih, Prof. intinya pembuluh darah kita yang lentur ketika kena suatu serangan, salah satunya adalah diabetes atau suatu chronic disease yang lain, maka kelenturan pembuluh darah itu menjadi kekakuan. Kalau itu terjadi di ginjal, yang mana ginjal itu adalah kelompok kapiler-kapiler yang khusus, maka ginjalnya ini tidak akan bisa menjalankan fungsinya, yang disimpulkan bahwa GFR-nya atau daya saringnya yang tadinya 100 akan menurun drastis dan ujungnya akan terjadi gagal ginjal terminal yang membutuhkan cause of cuci chronic darah. kidney Lanjut. Dan ini kita harus mensyukuri dengan meyakini Fabi Ayyi alai Robi waktu matu katiban, supaya kita ini tidak hanya sekedar pintar di dalam sains, tetapi juga kekuatan spiritual kita, kekuatan mental kita, kekuatan kita memberi secara sosial juga semakin tinggi, sehingga kita ibadah muamalah menjadi semakin sempurna. Lanjut. Ini contohnya leptin dan grelin. Nah, itu yang diputer ini bahwa leptin itu pada jam 10 malam sampai jam 6 pagi mengalami peningkatan akibat puasa intermittent Ramadan, sedangkan yang di dalam grelin itu tidak terjadi perubahan fungsi intermittent ya pada studi-studi yang ada pro dan kontra. Lanjut. Nah, ini termasuk yang di mana sisi grelin ini, bahwa grelin ini pada puncak dari jam 10 sampai grelin ini grelin ini meningkat pada saat lapar. Jadi semakin tinggi maka kita akan tergoda untuk mokel atau berbuka. Nah, ketika kita itu bisa mengendalikan, maka itu keberhasilan puasa substansinya salah satunya adalah itu. Lanjut. Mohon maaf, Prof. Lanjut. Satu menit Ya, lagi, sudah, Prof. sudah ini tinggal. Oke. Ya, tinggal ini. Jadi pada simpulannya, ya kita yakini sudah jelas secara akidah, kita tinggal ngikut saja. Dan bukti-bukti evidence base-nya itu sudah sangat semakin jelas, maka menjadi rugi ketika kita tidak mendapatkan manfaat puasa di bulan Ramadan yang berlipat-lipat. Insya Allah
kita akan diberikan kelipatan suatu berkah di bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas penjelasannya yang sangat lengkap. Dan ternyata puasa itu memiliki banyak manfaat, tidak hanya seperti Prof tadi bilang untuk menurunkan berat badan saja, tapi untuk anti-aging juga bisa ya Prof ya? Oh, sangat. Oh, sangat ya Prof ya. Oke. Nah, sekarang kita akan memulai sesi tanya jawab dari para peserta. Alhamdulillah banyak pertanyaan yang masuk yang ditujukan untuk kedua narasumber kita kali ini, dan saya akan memilih sayangnya karena dari waktu Doha sudah mulai mau buka sekira Oh, maaf, 10. maaf. Iya. Maaf Prof. Maaf. Maaf Prof. Jadi saya akan memilih hanya 2 pertanyaan, satu untuk pertanyaan Dr. Fresia dan satu lagi pertanyaan untuk Prof Joko. Yaitu, oke, saya pilih dulu ya Prof, mohon maaf. Yang pertama pertanyaan untuk Dr. Fresia dari Rizka Abu Dhabi. Bagaimana efek puasa pada anak-anak yang berpuasa seperti orang dewasa selama 1 bulan? Karena anak-anak dalam masa pertumbuhan, apakah ada efek ke masa depannya? Dan satu pertanyaan untuk Prof Joko dari Rizka lagi, apakah ada batasan usia untuk melakukan intermittent fasting? Bolehkah intermittent fasting dilakukan sepanjang tahun selain puasa Ramadan? Oke, waktu dan tempat saya persilahkan untuk kepada kedua narasumber kami untuk menjawab pertanyaan yang ada. Dan dulu atau saya? Terserah. Boleh Dr. Fresia terlebih dahulu, nanti bila ada waktu lebih akan kita tambah lagi tanya jawabnya. Tempat dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Diana. Izin Prof menjawab pertanyaan tadi terkait puasa pada anak ya. Jadi memang benar sebenarnya kalau anak itu sebaiknya diajarkan untuk berlatih puasa sedini mungkin gitu. Nah, namun ada beberapa hal nih yang perlu kita perhatikan. Karena pada anak itu sebenarnya kan diwajibkan berpuasa pada saat sudah balik gitu ya. Biasanya usia-usia sekitar 9 sampai 10 tahun. Nah, bagaimana jika berpuasa sebelum usia tersebut? Jadi ada yang perlu diperhatikan, yang terutama adalah status nutrisinya. Jadi anak-anak ini harus dilihat dulu dari grafik pertumbuhannya, apakah sudah sesuai pertumbuhannya ini, baik itu dari berat badan sesuai usianya, kemudian tinggi badannya, dan juga berat badan per tinggi badannya. Nah, apabila sudah misalnya masih dalam track gitu ya, kemudian tidak ada masalah dengan misalnya ada penyakit penyertanya, maka berpuasa ini dimulai untuk belajar tidak masalah gitu. Namun kembali lagi harus disesuaikan dengan kemampuan anaknya masing-masing. Mungkin itu, Dokter. Siap, terima kasih penjelasannya. Jadi apakah ada kontraindikasi untuk tidak melakukan puasa, Dok, pada anak-anak? Jadi misalnya anak-anak yang berat badannya kurang atau anak-anak yang berat badannya tidak sesuai kenaikan grafiknya atau gimana, Dok? Betul dokter, jadi kalau misalnya ada masalah di pertumbuhannya yang mana biasanya itu merepresentasikan juga bahwa asupan nutrisinya dalam beberapa waktu terakhir itu kurang gitu ya. Nah ini sebaiknya memang berpuasa boleh ditunda, apalagi kalau anaknya memang belum balik. Nah, ada juga misalnya beberapa cara nih, anak itu kan memiliki kapasitas lambung juga yang lebih kecil daripada orang dewasa. Sehingga dengan adanya periode tidak boleh makan dan minum, maka kesempatan dia untuk bisa membagi-bagi porsi makannya itu menjadi lebih sedikit gitu. Nah, ini mungkin kalau misalnya menjadi concern gitu ya, boleh misalnya ditambahkan penggunaan oral nutritional supplement atau makanan yang dicairkan gitu sehingga bisa memenuhi kebutuhan hariannya meskipun ia berpuasa dengan durasi yang sama seperti orang dewasa. Mungkin itu dokter. Oke, siap. Terima kasih Dokter Fresia atas jawabannya.
Nah, dengan Prof. Joko, waktu dan tempat kami Ya, persilahkan. jadi intinya itu begini, kalau Ramadan itu perfectly ya, tidak boleh ditawar. Jadi ya sesuai dengan akidah yang kita yakini. Itu puasanya sesuai dengan lokasi. Nah, yang ditanyakan itu intermittent itu bagaimana? Ini tergantung kan customize. Pada intinya, ya toh, ketika kita ini ingin mengendalikan berat badan, mengendalikan tekanan darah, mengendalikan apa dengan controlling diet, maka yang tepat situ bukan puasanya, yang tepat itu ya treatment diet dalam rangka untuk menyehatkan. Artinya itu kalorinya, proteinnya, karbohidratnya dikendalikan. Kemudian minum kita kan misalkan jam 7 malam sampai 11 tadi yang disebutkan. Itu sebetulnya yang dipentingkan itu adalah suatu kalori yang dikendalikan, kemudian lemaknya itu yang dari lemak juga dikendalikan, proteinnya tidak boleh dikurangi supaya tidak terjadi suatu imbalance anabolik. Nah, untuk minum bisa saja. Nah, kalau puasa betulnya yang perfectly kan tidak boleh minum. Sebetulnya yang lebih bagus lagi ya controlling mental, controlling emotional, controlling apa namanya itu semangat untuk meningkatkan intelektualitas supaya sehat intelektual, supaya sehat sosial, supaya sehat badannya, supaya sehat kognitifnya, nah dan sebagainya. Jadi intinya ya sudahlah itu dianggap sebagai treatment diet. Gitu. Jadi intermittent silakan saja. Tapi kalau itu Ramadan, perfectly. Gitu. Oke, siap Dok. Ada lagi nih Dok lanjutannya, Prof. Maaf Prof. Ada lagi Nggak ada. mengenai intermittent fasting, berapa jam maksimum intermittent fasting per hari? Nah, itu tadi kan itu 24 jam toh ya. 24 jam. Maksimalnya tadi kan ada yang di dunia kutub sana itu ada 18 jam atau 16 jam. Ya tinggal aja 16 jam dibagi 24 atau 18 bagi 24. Itu sudah maksimal. Itu sudah maksimal. Lebih dari itu kontraproduktif. Lebih dari itu kontraproduktif. Oke, jadi Katabolik yang 16. tinggi, katabolik yang tinggi. Oke, jadi 16 sampai 18 jam kurang Ya lebih ya maksimal Prof itu, ya. maksimal. Maksimal ya Prof ya. Dan pada saat tadi yang anti aging itu ya Prof ya, ada lagi ini pertanyaan dari Dr. Ketut Ayu, puasa dapat untuk regenerasi sel jika puasa 16 jam atau lebih. Izin tanya, regenerasi sel akan terjadi di puasa jam keberapa Prof? Oh, Apakah akumulatif. ada Akumulatif itu. kumulatif ya Prof ya? Tidak Jadi tidak saat itu spesifik ya? akumulatif, kalau itu istiqomah ya toh mendapatkan sesuatu pencapaian umur fisiologis yang luar biasa itu. Oke, Prof. Siap, Prof. Gitu ya. Semua sudah jelas, Prof. Ya, Terima kasih atas kedua pembicara pada webinar kali ini. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin diajukan, tapi mohon mohon maaf. maaf loh ya, saya tadi ganggu bukanya. Bukan, mohon maaf Prof. Waktu di sini tinggal 10 menit lagi untuk berbuka, jadi saya harus mengakhiri Amin. webinar kali ini. Terima kasih untuk Dr. Fresia dan Prof. Joko Santoso untuk presentasi yang luar biasa sekali dan yang sangat hangat dan meningkatkan pengetahuan kita mengenai puasa dengan gizi seimbang dan puasa sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup. Terima kasih semuanya, terima kasih juga pesertanya. Tempat dan waktu saya persilahkan kembali kepada MC kita, Dr. Yaya. Terima kasih Dr. Diana. Sebelum mengakhiri acara ini, kayaknya kita berfoto bersama lagi ya Dok, sambil mengingatkan kepada para partisipan untuk mengisi lembar absensi di kolom chat. Boleh dipandu untuk fotonya Dr. Naimah? Silakan. Baik, cepat saja. Saya foto ya. Satu untuk lembaran pertama, silakan dibuka semua kameranya. Oke, terima kasih. 1, 2, 3. Oke, lembaran kedua, halaman yang kedua. Siap. 1, 2, 3. Lembaran yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, lembaran yang keempat. 1, 2, 3. Dan lembaran yang kelima. 1, 2, 3. Yang sudah.
Baik, terima kasih Dr. Naimah. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Qatar, Bapak Ridwan Hasan beserta Ibu, kemudian kepada Ketua Perhimpunan Dokter Indonesia Timur Tengah, Dr. Iqbal Mukhtar, MPH Spesialis Kedokteran Okupasi, kepada para narasumber kita, Bapak Dendi Indrawan dari Atnaker KBRI Doha, Dr. Fresia Novita Kusuma Wardani, Spesialis Gizi Klinik, serta Prof. Joko Santoso, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Ginjal Hipertensi, PhD Finasim, para ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan yang saat ini hadir dari seluruh dunia, dan para peserta webinar kita. Sampai berjumpa kembali di acara webinar selanjutnya. Saya ucapkan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Ayu, Dr. Diana, Pak Terima Duta kasih, Besar, Dok. Mas Iqbal. Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima Ibu kasih. Besar. Terima kasih. Terima kasih Prof, terima kasih Ya, dokter, terima kasih semua Pak Dedi, peserta. terima kasih Bu Iqbal. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin live. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ridwan, Waalaikumsalam terima kasih Prof. warahmatullahi Joko. wabarakatuh. Ya, Mas Iqbal, makasih Mas Iqbal ya. Terima kasih, matur Ya. nuwun sangat, matur nuwun sangat. Prof. Mohon izin ya, buka puasa Abu Dhabi. Ya, Assalamualaikum. terima kasih. Izin live, terima kasih. Pamit. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam.